Bayangkan bos, nanti di padang mahsyar, matahari diturunkan sedekat mungkin dengan kepala dan manusia tenggelam dalam lautan keringat mereka sendiri, sesuai dengan amal perbuatan mereka di dunia. Kisah ini dimulai dari detik pertama. Kebangkitan, bumi hancur lebur, gunung-gunung meletus, dan berterbangan seperti kapas yang ditiup angin. Lalu, dalam sekejap, semua manusia dari generasi pertama hingga terakhir dibangkitkan kembali. Mereka telanjang, tidak beralas kaki, dan tidak membawa apa-apa selain amal perbuatan mereka. Tidak ada lagi kerajaan, pangkat, uang, atau pertolongan dari siapapun. Orang-orang yang ingkar menatap sekeliling dengan penuh ketakutan. Bingung harus lari kemana. Sementara orang-orang beriman, wajah mereka memancarkan ketenangan, karena mereka yakin bahwa janji Tuhan tidak pernah salah. Kemudian, semua manusia dikumpulkan di satu tempat yang bernama Padang Mahsyar, sebuah dataran yang sangat luas, tak berujung, rata seperti cermin. Tanpa ada satupun pohon atau gunung untuk berlindung. Di atas mereka matahari berada tepat sejengkal di atas kepala, memancarkan panas yang tak terlukiskan. Disinilah penantian panjang itu dimulai. Manusia mulai berteriak panik, saling bertanya, siapa yang bisa menolong kita? Siapa yang bisa memohon kepada Tuhan agar pengadilan ini segera dimulai? Mereka lelah, putus asa, dan dicekam kepanikan yang luar biasa. Waktu seakan berhenti bergerak. Penantian ini bukanlah penantian biasa. Ini adalah penantian dalam ketakutan yang memanjang tanpa henti. Setiap detik terasa seperti satu abad. Dalam sebuah hadis disebutkan, hari itu setara dengan 50.000 tahun bagi orang-orang kafir. Namun bagi orang beriman, Allah menjadikannya terasa begitu singkat, hanya seperti waktu antara salat zuhur dan asyar. Tetapi bagi mayoritas manusia, hari itu terasa sangat lama. Dalam keputusasaan, mereka mulai mendatangi para nabi dan tokoh-tokoh yang dulu mereka muliakan, berharap ada yang berani meminta agar pengadilan agung segera dimulai. Namun, semua merasa takut, karena mereka tahu betapa dahsyat dan mengerikannya hari itu. Tapi di tengah panas dan kengerian yang tak terkira, ada secercah harapan. Beberapa golongan manusia justru mendapatkan naungan khusus. Satu-satunya bayangan pada hari itu, yaitu naungan arsy Allah. Mereka adalah para pemimpin yang adil pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Hamba yang hatinya selalu terpaut pada masjid, orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, orang yang saling mencintai karena Allah, laki-laki yang menolak ajakan berzina karena takut kepada Allah, dan orang yang berzikir hingga meneteskan air mata. Sementara mereka yang mendapatkan naungan merasa teduh, orang-orang yang semasa hidupnya zalim, suka memfitnah, dan merampas hak orang lain, harus tenggelam dalam keringat mereka sendiri, bahkan hingga mencapai leher mereka. Tiba-tiba, suara gemuruh yang dahsyat terdengar dari ufuk yang jauh. Para malaikat mulai berdatangan dalam barisan yang sangat rapi. Jumlah mereka tak terbayangkan. Sayap-sayap mereka memenuhi seluruh cakrawala. Setiap kali satu barisan malaikat datang, manusia semakin gemetar ketakutan. Orang-orang kafir mulai berkata, ini adalah hari yang sangat berat. Sebaliknya, orang-orang beriman berkata dengan penuh keyakinan, inilah hari yang telah dijanjikan kepada kita. Dan inilah momen yang paling mengguncang, ketika semua manusia hampir putus asa karena panjangnya penantian. Ketika mereka sudah tidak sanggup lagi menahan penderitaan, ketika seluruh makhluk menahan napas dalam keheningan yang mencekam, arsy digerakkan. Langit menjadi terang benderang dengan cahaya suci. Barisan malaikat membuka jalan. Pada saat itulah Allah memulai pengadilan atas seluruh makhluk. Setiap jiwa dipanggil satu persatu, tanpa terkecuali. Setiap amal perbuatan, sekecil apapun, bahkan seberat biji sawi, akan diperlihatkan. Orang yang dulu merasa paling hebat, paling berkuasa di dunia, di hadapan keagungan Allah, mereka tidak ada artinya sama sekali. Setelah itu,
catatan amal mulai dibagikan. Orang-orang beriman akan menerimanya dengan tangan kanan, dan wajah mereka bersinar penuh kebahagiaan. Mereka berkata, "Ambillah, bacalah kitabku ini. Sesungguhnya, aku yakin bahwa aku akan menerima perhitungan ini." Sebaliknya, orang-orang fasik dan ingkar akan menerima catatan amal mereka dari tangan kiri atau dari belakang punggung mereka. Wajah mereka tertunduk dalam penyesalan yang mendalam. Mereka berteriak, "Celaka aku! Mengapa dulu aku tidak mempersiapkan diri untuk kehidupanku yang sekarang ini?" Setelah keputusan setiap orang ditetapkan, manusia diarahkan menuju sebuah jembatan yang disebut Syirat. Jembatan ini terbentang di atas neraka. Digambarkan lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Disinilah nasib akhir ditentukan. Orang-orang beriman akan melewatinya dengan kecepatan yang berbeda-beda sesuai dengan amal mereka. Ada yang melesat secepat kilat, ada yang berlari kencang, ada yang berjalan, bahkan ada yang harus merangkak. Namun, ada pula yang terpeleset dan jatuh ke dalam jurang api di bawahnya. Pada saat-saat terakhir inilah Allah menetapkan rumit nia kepada siapa yang Dia kehendaki dan menunjukkan kidilan nia kepada siapa yang memang berhak mendapatkannya. Perjalanan panjang yang terasa seperti 50.000 tahun itu akhirnya berakhir dengan dua golongan. Golongan yang mendapatkan kasih sayang Allah dan memasuki surganya, dan golongan yang memilih jalannya sendiri dan harus merasakan akibatnya di neraka. Semoga kita semua termasuk golongan yang mendapatkan naungannya, kemudahan dalam hisabnya, dan keselamatan saat melewati syirat. Doa yang diajarkan Nabi supaya kita selamat dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keselamatan dalam agamaku, kesehatan dalam tubuhku, tambahan ilmu, keberkahan rezeki, taubat sebelum mati, kemudahan saat sakaratul maut, dan ampunan setelah mati. Ya Allah, mudahkan kami ketika menghadapi sakaratul maut, selamatkan kami dari api neraka, dan maafkanlah kami ketika perhitungan amal. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk merenung dan mempersiapkan diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.